Hai, ketemu lagi bareng gua Edi. Di video kali ini gua akan mencoba untuk menjawab, pertanyaan teman-teman yang kemarin kayak request dan ada beberapa pertanyaan, "Gimana sih cara ngedit produk, Bang?" Gitu. Ah, Sebelum kita masuk gua ingin kasih tahu beberapa, hal tentang ngedit produk ini. Produk itu jadi ada yang reflektif dan juga non reflektif. Jadi sebenarnya cara pengerjaannya itu lumayan berbeda. Nah, untuk video kali ini kita pakai file yang, tidak reflektif dulu ya, dan itu menurut gua lebih lebih gampang lah kalau dibandingin dengan yang reflektif. Untuk file kali ini kita dibantu oleh, eee, namanya Pak Kli Broto. Link Instagramnya ada di bawah, beliau adalah fotografer komersial. Kalau kalian pengen tanya tentang gimana motret produk atau kalian mau kerjasama, kalian bisa hubungi langsung. Dan seperti biasa, link file itu ada di deskripsi. Silahkan download filenya, terus kita ngedit bareng, oke? Gak usah berlama-lama ya, kita langsung aja ke layar, yuk. Nah, seperti biasanya, setelah kalian download, kalian bisa langsung masukin ke dalam Photoshop. Hal pertama yang akan kita edit dari foto ini adalah kita akan mengoreksi garis bidang di background ini dan juga akan menambalnya. Di sini kita butuh bantuan rulers. Caranya, kalian bisa klik view, terus klik rulers ini. Nah, di samping kiri dan atas ini udah muncul kayak garisan ya. Kalian bisa ke kursor, terus kalian ke tepi garisan ini, kalian klik, terus kalian tahan, kalian tarik ke bagian yang akan kita koreksi garisnya. Jadi ini tuh seperti garis bantu kita agar kita tahu lurusnya itu kayak apa gitu ya. Setelah itu kita bikin layar kosong dengan cara klik di sini nih. Nah, kita akan koreksi bagian sini dulu ya. Kalian bisa menggunakan bantuan pen tool untuk membuat seleksi yang rapi, garis yang rapi gitu ya. Nah, kalau udah nyambung gini kalian bisa klik kanan, make selection, terus ini radiusnya 0,5 aja, jadi biar nggak terlalu kaku. Terus kalian bisa ke stem clone. Di sini kalian bisa ambil sampel dengan cara tekan Alt terus klik bagian sampel, terus aplikasikan ke bagian pengen dirapikan ini. Kalau kalian udah merasa cukup, kalian bisa ngilangin seleksinya dengan Ctrl D. Kita pindah ke bagian sini. Caranya sama persis kayak tadi. Kalian pakai pen tool dulu untuk membuat sebuah seleksi, terus kemudian digabungkan dengan stem clone. Jadi kita tuh nanti kedepannya kita gunain stem clone, healing, dan juga brush ya untuk merapikan ini. Kita gabung-gabung. Nah, untuk bagian bawah ini kalian bisa balik seleksinya dengan Ctrl Shift I dan kita bisa stem clone di bagian bawah ini. Untuk garis yang bawah ini kalian bisa bikin garis baru dengan bantuan ya pakai pen tool lagi kayak gitu. Jadi pen tool ini biar kita tahu garis yang benar gitu ya, garis yang lurus. Caranya ya sama persis kayak tadi.
Begitu juga dengan bagian garis yang ini kan masih kelihatan bengkong, kita luruskan. Oh ya, kalian bisa munculin, garis bantu tadi, rulers tadi, yang garis bantu biru-biru ini dengan komen H ya. Kalau kalian pengen memunculkan ya tinggal komen H, kalau kalian pengen menghilangkan garis itu ya tinggal komen H atau kontrol H. Kalau kalian merasa cukup rapi, kalian bisa pindah ke bidang, yang depan sini ya. Caranya sama persis kayak tadi, kalian bikin seleksi dulu, kalian bikin garis dengan pen tool ya, bantuan pen tool ini. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, ini membantu kita untuk biar lebih lurus. Begitu pula garis yang di bawah. Kita aplikasikan cara yang tadi ke sini juga. Jadi sebenarnya kita mengulangi proses yang sama, cuma ini beda bidang. Nah, di sini kalian kan tadi gunain stem tone sama healing ya. Kalian bisa combine dengan brush. Untuk nyari sampelnya, kalian bisa tekan ALT terus klik di warna yang pengen kalian dapatkan. Kalian bisa cek ulang kayak apa yang perlu diperbaikin gitu. Kalau emang ada perlu yang diperbaikin, kalian bisa mengulangi cara yang sama persis kayak tadi gitu. Jadi cara untuk memperbaikin ini tuh kayak lebih, oh semuanya ini kurang rapi nih. Jadi bikin garis yang lebih lurus mungkin atau nambahin shadow gitu. Tapi caranya sama persis.
hanya menggunakan perpaduan stem clone sama mungkin brush atau healing. Nah, ini kan juga belum merata ya. Kalian bisa bikin garis lurus lagi, terus kalian perbaikin agar itu garisnya nggak belentong-belentong gitu. Kalian bisa menambahkan layer kosong lagi dengan cara klik ini lagi ya. Untuk apa? Untuk membersihkan bagian-bagian yang lain, karena ini kan belum semuanya dibersihkan ya, kayak area-area kayak gini gitu. Jadi mending kalian bikin layer baru lagi. Kalian juga bisa menggunakan cara duplikat layar. Caranya kalian ke layar paling bawah, bikin seleksi dengan lasso tool, terus kemudian ke Ctrl J, tarik ke layar paling atas, kemudian kalian bisa geser dan opacity-nya bisa dikurangin dulu untuk bisa melihat garis yang kita inginkan. Kita bahkan bisa transform ya dengan Ctrl T, terus kita cari garis, kita tarik-tarik sampai garis ini benar-benar sejajar. Kalian bisa bikin layer masking, klik ini, terus kalian hitamin layer maskingnya. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa matiin layer maskingnya dulu dengan cara tekan shift terus klik layer masking. Terus kalian bisa posisikan yang menurut kalian oke. Di sini kita akan masking pakai brush ya, jadi pastikan warna brushnya hitam. Warna brushnya putih. Karena tadi layar maskingnya kan hitam ya. Kalian cari lagi bagian mana yang harus dibersihkan. Di ngedit produk itu sebenarnya lebih ke penelitian ya, kayak kita zoom in zoom out untuk memastikan bahwa semua itu sudah bersih. Nah, kalau kalian ketemu hal yang kayak gini dan kalian nggak yakin bisa bersihin, kalian bisa pakai bantuan pen tool. Untuk apa ya, kayak tadi, untuk memudahkan kita agar garisnya lebih rapi. Begitu pula yang ini ya. Kalau kalian merasa backgroundnya udah cukup rapi,
kalian bisa, membersihkan produknya dengan cara ya bikin layer baru lagi. Terus caranya ya sama, kalian bikin, pakai tool, yang sama kayak healing dipaduin dengan stem kayak gitu ya. Kalian cari noda-noda yang ada di dalam produk ini dan kalian, eee, betulkan. Nah, kalau kalian ketemu yang kasus yang kayak gini, ini kan ada kelihatan lakbannya. Kalian harus hilangkan juga. Kalian bisa, gunain brush mungkin untuk ini, untuk menyamarkan. Tapi sebelum kita brush, kita samarkan dulu dengan healing kali ya, untuk mempermudah kita. Jadi kita samar-samarin dulu walaupun belum rapi, kita samarin dulu dengan healing brush. Setelah itu kita bisa bikin, seleksi dengan pen tool, biar lebih rapi garisnya ya kan. Terus kita bikin seleksinya 0,5 feedernya, terus kita pakai brush di sini. Karena udah tersamarkan tadi kan. Jadi kita arsirnya pakai brush ini lebih gampang. Seperti tadi ya, cara, ambil sampel warnanya, kalian tinggal tekan Alt, klik di warna yang pengen kalian dapatkan. Pokoknya intinya adalah ketika kalian, retouch apa namanya, produk, ini pastikan produk ini emang bersih dari kayak debu, kayak apa gitu. Nah, tulisan bagian bawah ini, akan kita hilangkan juga. Kalian bikin layer baru lagi, terus kemudian kalian bisa combine dengan healing brush dan juga, stem clone. Jadi kalian bisa cek ya, zoom in, zoom out, terus
pokoknya kalian cek bagian mana sih yang harus dibersihin lagi gitu. Jadi ngedit produk ini juga sama, kalian harus teliti. Jadi kalian bisa zoom in, zoom out, bagian mana yang harus dihilangkan. Intinya adalah produk ini bersih dari debu. Nah, langkah selanjutnya kalian bikin seleksi. Nah, ini khusus untuk produknya ya. Jadi kalian seleksi si produknya ini. Pakai apa? Pakai pen tool juga kayak tadi. Kalau udah, kalian sekarang ini tinggal Ctrl Enter aja. Terus kalian ke kurva. Nah, di sini kalian bisa pakai ini bantuan yang tangan itu, kayak tangan itu. Terus kalian posisikan sampel ini, kalian bisa tarik ke atas atau ke bawah. Nah, kalian aplikasikan ke yang lainnya, kayak seperti yang ini. Caranya sama persis. Ini Ctrl Enter lagi. Nah, kali ini kalian bisa bikin layer baru terpisah gitu. Caranya gimana? Kalian hilangin dulu dengan Ctrl D seleksinya, terus kalian ke sini, terus kalian Ctrl J. Ini kan masih ada seleksi tadi. Kalian bisa tutup dengan Ctrl Del dan pastikan layer yang bawah itu adalah hitam. Terus setelah itu kalian bisa reload seleksi tadi dengan Ctrl Shift D. Kalau udah, kalian ini rubah lagi nih, yang bawah sekarang yang putih, terus Ctrl Del lagi. Oke, aplikasikan ini ke semua produk. Sebenarnya kalian kalau emang tidak perlu untuk setiap produk itu punya layer, kalian tuh bisa tumpuk jadi satu layer kayak yang ini nih. Kita Ctrl Enter, terus kita udah Ctrl Del di layer kurva yang udah kita bikin. Ini kita bikin seleksi. Terus Ctrl Enter, Ctrl Del. Pastikan yang layer bawah tadi warnanya putih. Udah. Kalau emang tidak mau satu persatu ya layer produknya ini.
Nah, ini kan udah terseleksi semua nih dan kita punya seleksinya. Kita bisa gunakan seleksi ini tadi. Kita bisa load nih dengan kontrol klik di layer masking. Kalau mau nambahin di bawahnya kalian tinggal kontrol shift klik di layar itu. Jadi nanti akan jadi satu kesatuan seleksi semua produk. Ini kita sekarang bisa ngontrasin background tanpa merubah produknya. Jadi kita tidak mempengaruhi produknya karena udah ada seleksi tadi ya. Nah, kalau kalian merasa ini ada yang masih kurang rapi, kalian bisa bikin layar baru lagi, terus kalian bersihin. Kalian juga bisa bikin shadow pada produknya dengan cara kalian bisa bikin kurva, terus kalian turunin, terus kalian bikin hitam layar maskingnya. Kalian reload seleksi tadi, terus kalian ke brush, kalian bisa atur opacity, terus besar kecil brush, kalian bisa atur flow-nya juga kayak gitu ya. Arsir di bagian-bagian gelapnya. Jadi kayak yang udah gua terangin di video-video sebelumnya. Jadi kita kayak ngarsir gelas waktu kita kecil. Jadi ya arsir aja di bagian-bagian gelapnya itu. Kita bisa naikin semua terangnya ya. Overall-nya ini kita bisa terangin. Kita bisa ke shadow lagi dan kita itu masih bisa nurunin lagi. Jadi lebih pekat lagi mungkin gitu. Kita bisa turunin lagi tuh shadow. Dan kita bisa nambahin ya, kayak kayak yang menurut kalian tuh kurang arsirannya, kalian bisa nambahin lagi dengan load seleksi, terus kalian masking di layer shadow tadi. Nah, di sini masih kotor ya. Kalian matikan semua dulu adjustment di atas, kalian bikin layer baru, terus kalian rapikan. Ini kenapa? Biar warnanya nggak belang. Kalau udah kalian bisa hidupin lagi tuh layer adjustmentnya. Kalian bisa koreksi shadownya lagi. Jadi kalau menurut kalian kurang gelap, kalian bisa koreksi lagi atau tambahin lagi mungkin. Caranya yang kayak tadi, load seleksinya ke brush gitu. Ini kita grup dulu ya biar nggak bingung. Jadi kadang kan kalau udah banyak layer kita bingung ini apa aja sih gitu. Untuk memudahkan kalian mengetahui ini layar apa aja, kalian bisa namain. Terus di sini kita bisa bikin highlight kurva. Kalau tadi shadow kita turunin, sekarang kita naikin, terus kita tutup dengan warna hitam layer maskingnya. Kita load seleksinya lagi, terus kita ke layer
highlight yang kita bikin ke brush lagi. Terus sekarang yang kita arsir adalah di bagian highlightnya. Kalau tadi shadownya, sekarang di bagian highlightnya, agar terlihat lebih berdimensi si produknya ini. Kalau kalian merasa cukup, kalian bisa hilangin seleksinya dengan Ctrl D. Dan menurut gua sih cukup ya, kayak gini hasilnya. Nah, kayak gitu tadi tuh caranya ngedit produk yang non reflektif dan cenderung itu udah 70% tuh udah jadi di Photoshop. Di fotografi, di waktu pemotretannya ya. Jadi di Photoshop-nya nggak terlalu banyak untuk nempel-nempel produknya, karena produk ini ada jenis yang tadi gue bilang, ada yang reflektif gitu, dan cara ngeditnya ada yang ditumpuk-tumpuk. Jadi motretnya produk ini nggak cuma one shot kayak tadi, tapi emang ada stok kanan, kiri, atas, bawah, mungkin highlight-nya, shadow-nya itu di stok sendiri. Dan mungkin untuk video yang nanti akan gue bikin, mungkin kita bisa bahas tentang cara ngedit produk yang jenis seperti itu. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang yang barusan kita edit, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya kritik, saran, boleh banget. Gua akan sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kalian mau mengoreksi gua ketika ada kesalahan. Dan kalau ada kalau ada yang pengen didiskusikan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian, karena berbagi itu indah. Sampai ketemu di video selanjutnya.